Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Wade Marasem Salwa, NIM 2007 0150 0073. Saya adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi konstitusi di negara Indonesia. Oke, langsung saja, berikut dia pemaparannya. Nah, konstitusi. Teman-teman tahu tidak apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yakni constituer, yang artinya membentuk atau pembentukan. Pembentukan di sini dalam hal membentuk suatu negara. Nah, seperti kita lihat bisa dari sini. Seperti kita lihat bisa tadi adalah contoh sebuah aturan dalam suatu negara. Jadi konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang menjadi ketentuan bagaimana suatu negara dijalankan atau diatur. Konstitusi mengatur hal-hal yang amat dasar dari suatu negara, sehingga dapat pula dikatakan sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan sebuah negara. Fungsi konstitusi terbagi menjadi 4. Yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan para penguasa, sehingga dalam menjalankan kekuasaannya tidak bertindak sewenang-wenang. Kedua, dijadikan sebagai langkah dasar hukum perubahan di masyarakat ke depannya. Yang ketiga, dijadikan sebagai landasan dibentuknya suatu negara yang dijunjung tinggi keberadaannya. Dan yang terakhir adalah menjamin hak-hak warga negara. Selanjutnya, apakah konstitusi ini perlu? Apakah konstitusi ini penting? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Konstitusi ada untuk membatasi pergerakan atau kekuasaan dari para pemerintah, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya tidak bersikap sewenang-wenang. Konstitusi juga ada untuk menjamin hak-hak kita, hak-hak warga negara Indonesia. Aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi bukti bahwa adanya peraturan-peraturan yang membatasi kekuasaan para pemerintah ini, sehingga tidak dapat kita bayangkan bagaimana jika kekuasaan para penguasa tidak dibatasi. Nah, pasti kita bertanya-tanya, dari mana sih asal kata konstitusi ini? Menurut Hobbes, manusia dalam status naturalismenya bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo hominidus, atau yang kuat mengalahkan yang lemah. Dari kejadian inilah hingga timbul perjanjian di masyarakat yang mengakibatkan lahirnya Pactum Uniens. Dari Pactum Uniens ini timbul perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan pada para penguasa yang disebut dengan Pactum Subject. Dalam buku Hobbes yang berjudul Leviathan, dia mengungkapkan argumentasi mengenai primus inter pares, untuk menjadikan mereka sebagai penguasa. Primus inter pares adalah orang paling menonjol, terpenting, dan terpilih dari semua orang yang derajatnya sama. Hobbes menjunjung tinggi monarki absolut dengan konsep divine right, atau para penguasa adalah pilihan Tuhan yang tak tertandingi posisinya. Sehingga dari sebab itulah muncullah para penguasa-penguasa tiran, raja-raja tiran yang menguasa rakyatnya dengan sewenang-wenang. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja inilah yang kita sebut dengan konstitualisme, yang mengandung arti bahwa para penguasa harus dibatasi kekuasaannya, dan karena itulah kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Nah, itu dia sedikit mengenai konstitusi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Wade Marasem Salwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.